Oke, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, selamat siang. Selamat siang. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya. Tadi yang ngomong selamat siangnya ketus siapa ya? Kok kayaknya nggak semangat banget gitu. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Iya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan kita semangat ya mengikuti event ini karena untuk hari ini nanti akan ada 2 pemateri hebat ya. Jadi akan ada langsung 2 batch ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah ikut acara pada tanggal 18 Juni kemarin itu kan sudah mengikuti overview dari para pemateri ya. Jadi ada pun yang Bapak Ibu yang baru bergabung, jadi nanti sekedar informasi ini adalah acara program Amikom Mitra Masyarakat ya. Jadi kami para dosen dari Universitas Amikom Purwokerto mengadakan suatu event kaitannya dengan UMKM dan nanti akan ada webinar ini adalah webinar series ya. Dan untuk hari ini akan ada 2 batch. Batch yang pertama nanti pembicaranya adalah Ibu Cynthia. Beliau akan memaparkan tentang usaha rumahan menjadi UMKM. Jadi nanti ada pelatihan dan pendampingan dan mungkin nanti lebih ke tentang perizinan kayak gitu ya, atau nanti lebih lengkapnya kita ikuti ya, kita simak materi dari Ibu Cynthia dan nanti langsung dilanjutkan ke batch 2, nanti pematerinya adalah Bapak Dani. Beliau akan juga, kita nanti akan praktek langsung ya mengenai desain dan mock-up. Oke, oh ya, kita buka terlebih dahulu ya biar tambah lancar. Kita buka bagi yang Muslim ya dengan membaca basmalah bersama-sama. Ya, terima kasih Bu Zulia atas waktunya. Langsung saja ya. Kemarin waktu Jumat lalu sudah ada overview-nya, jadi apa saja yang akan saya bahas hari ini adalah terkait pendaftaran usaha. Nah, kebetulan kemarin juga Bu Yusida hadir di overview materi yang kemarin dan menambahkan sedikit terkait izin usaha ya Bu Yusida, karena sudah sempat mencoba mendaftar begitu. Sudah mendaftarkan usahanya. Jadi sudah dapat tambahan masukan juga kemarin dari Bu Yusida. Nah, hari ini nanti mungkin lebih ke step-step teknisnya untuk pendaftaran usaha, khususnya usaha rumahan yang mau mulai mendaftarkan usahanya, karena kemungkinan kemarin dari beberapa peserta itu kan rata-rata itu masih dalam skala usaha mikro dan usaha kecil. Jadi nanti kita fokusnya langsung saja ke sana. Saya share screen terlebih dahulu. Baik, nah ini ada beberapa yang bisa kita urus kalau kita mau mendaftarkan usaha kita supaya nantinya banyak keuntungan dan kemudahan yang bisa kita dapatkan. Kemarin ini yang pernah disampaikan Bu Yusida kemarin juga untuk nomor induk berusaha. Ini adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. Nah, NIB ini wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS. Nah, OSS itu apa? Nanti saya jelaskan lagi di bagian berikutnya. Nah, NIB ini sekaligus berlaku sebagai yang pertama, tanda daftar perusahaan atau TDP, kemudian angka pengenal impor atau API jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor, kemudian yang ketiga, akses kepabeanan jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan atau impor. Nah, pelaku usaha dapat memperoleh dokumen pendaftaran lainnya saat pendaftaran NIB, yaitu yang pertama ada NPWP badan atau perorangan jika pelaku usaha itu belum memiliki. Kemudian yang kedua, surat pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA. Kemudian yang berikutnya bukti pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kemudian ada juga notifikasi kelayakan untuk memperoleh fasilitas fiskal dan atau yang terakhir izin usaha. Misalnya untuk izin usaha di sektor perdagangan. Misal contohnya surat izin usaha perdagangan yaitu SIUP. Ini sebenarnya step-nya nanti itu saya barengkan dengan yang izin usaha mikro kecil ya, karena kebetulan untuk website-nya pun sama di situ untuk ngurus nomor induk berusaha dengan izin usaha mikro kecil. Jadi untuk step-nya mungkin nanti dibarengkan saja. Nah, yang berikutnya kalau tadi sudah NIB,
syarat wajib ketika kita mau izin usaha mikro kecil ini memiliki IUMK, di mana IUMK adalah surat yang menerangkan bahwa suatu usaha telah terdaftar di kecamatan, Pemda, atau Online Single Submission (OSS) di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di mana usahanya masih berskala mikro atau kecil dan diperbolehkan beroperasi di lokasi tertentu sesuai dengan alamat domisili usaha yang didaftarkan. Nah, untuk pengurusan IUMK ini bisa dilakukan secara offline dan juga secara online. Kalau mau diurus secara offline, yang perlu dipersiapkan yang pertama yaitu kita mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan, yaitu KTP dan NPWP. Kemudian yang kedua, kita mendatangi kantor kecamatan setempat, kemudian nanti di sana kita akan diminta untuk mengisi formulir, kemudian dilanjutkan nanti ada pengecekan kelengkapan data yang telah diisi dengan dokumen yang kita lampirkan. Kemudian IUMK ini nantinya akan ditandatangani oleh camat. Ini kalau secara offline, jadi yang penting kita bawa dokumen-dokumen ini saja dulu, kemudian kita datang ke kantor kecamatan setempat. Nah, tapi di sini kita bisa dipermudah ya, karena sekarang juga ada pengurusan IUMK secara online. Nah, ini tadi websitenya sama dengan pengurusan untuk nomor induk berusaha. Di sini sama yang dipersiapkan juga KTP dan NPWP jika sudah memiliki NPWP. Nah, selanjutnya kita masuk ke website ini https://oss.go.id. Kita masuk ke website sana. Di sana nanti kita itu akan mendaftar terlebih dahulu kalau kita belum punya akun. Nah, kalau sudah mendaftar nanti kita diminta untuk mengisikan beberapa data terkait membuat akun, kemudian nanti akan dapat email verifikasi. Nanti kalau sudah dapat email verifikasi, kita aktifkan akunnya. Nah, nanti kemudian kita akan dapat username dan password. Selanjutnya nanti kita ada beberapa dokumen yang harus kita lengkapi, data-data yang harus kita lengkapi, baru nanti kita bisa mengajukan permohonan NIB dan IUMK. Jadi tampilan awalnya tuh seperti ini. Ini untuk bagian sini saya nggak praktekkan ya, karena ini kan ada terkait kartu tanda penduduk, jadi informasi pribadi sekali. Jadi mungkin di sini saya hanya tunjukkan untuk tampilan bagian pendaftarannya saja, tapi nanti bagian step apa saja yang harus diisi, mungkin nanti saya coba untuk masuk ke link tersebut. Nah, di sini kalau kita belum punya akun, kita masuk dulu ya, sebentar. Nah, nanti kalau kita sudah masuk ke link tersebut, nanti tampilannya seperti ini. Sudah terlihat belum ya Bapak Ibu? Sudah? Oke. Nah, di sini nanti ada beberapa menu. Tapi kalau bagi Bapak Ibu semua yang belum punya akun, masuk dulu ke bagian daftar atau masuk di sini, kemudian nanti akan tampil form login seperti ini. Kalau misal kita sudah punya akun, ya langsung saja masukkan username, password, kemudian masukkan kode CAPTCHA-nya. Tapi kalau belum, kita masuk dulu ke bagian daftar. Nah, di bagian daftar ini, nanti ada beberapa hal yang harus diisi. Kartu tanda penduduk, pertama kita pilih dulu kan, mau pakai KTP atau pakai paspor untuk jenis identitasnya. Kemudian kita masukkan, kalau misal kita pakai KTP, ya kita masukkan untuk nomor induk kependudukannya. Nah, karena kita sebagian besar peserta ini, dan semuanya malah ya, asalnya dari Indonesia, ya nggak usah diganti-ganti. Ini juga untuk pengurusan di Indonesia. Ini tetap Indonesia saja untuk negara asalnya. Kemudian di sini masukkan tanggal lahir, tanggal, bulan, tahun dari Bapak Ibu sekalian, kemudian nomor telepon seluler, dan alamat email. Nah, pastikan alamat email ini adalah alamat email yang aktif, sehingga nanti untuk notifikasi dari sistem OSS semuanya masuk ke alamat email yang dicantumkan. Dan jangan lupa juga untuk memasukkan kode CAPTCHA. Misal di sini merangin, masukkan merangin. Dan di checklist bagian ini, saya mengerti dan menerima syarat dan ketentuan. Kalau mau dibaca, silakan diklik saja. Not found ya malah ya, sedang perbaikan mungkin. Nah, selanjutnya kalau sudah membuat, nanti akan dapat email verifikasi. Sebentar, saya buka lagi untuk share-nya. Nah, tadi kan sudah kita mengisi identitas ini. Selanjutnya, nanti akan dapat email seperti ini.
Jadi berikut adalah akun sistem OSS. Sebetulnya nama usernya siapa, jenis identitas yang digunakan. Nah, nanti perlu Bapak Ibu klik dulu ini bagian aktivasi. Diklik aktivasi. Selanjutnya kalau sudah diklik aktivasi, nanti kalau berhasil akan muncul notifikasi seperti ini, registrasi berhasil. Terima kasih, bla 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 bla. Seperti ini. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini, kita tunggu email lagi dari online submission-nya terkait username dan password. Nanti kalau sudah dapat username dan password baru kita masukkan. Contohnya di sini untuk username dan password-nya, kemudian login. Nah, nanti kalau sudah login, tampilan awalnya akan seperti ini. Ini tampilan awalnya. Jadi ada home, permohonan, memang cukup banyak menu di sini, tapi kita fokus saja. Nah, di sini di bagian bawah, ini ada pilihan untuk NIB, nomor induk berusaha. Jadi kalau misal kita mau urus NIB-nya terlebih dahulu, kita bisa masuk ke sini. Dan pastikan dulu untuk data-data yang ada di sini sudah sesuai. Harusnya kalau berdasarkan KTP, sudah sesuai ya, jenis identitas, kemudian nomor identitas, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan seterusnya. Nanti bisa kita klik lihat profil selengkapnya untuk mungkin melengkapi data-data yang belum ada di situ. Nah, di sini pun ada pilihan NIB, komitmen, kemudian izin usaha, atau ada lagi izin operasional atau komersial. Nah, kita bisa pilih salah satu. Kemudian nanti kalau misal contohnya nih, ini kan kita fokusnya ke UMKM ya, jadi usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini bisa masuk ke bagian pilih kualifikasi usaha, kita masuk ke bagian yang perseorangan. Nanti di sini ada pilihan mikro, kecil, dan menengah. Disesuaikan saja dengan usaha Bapak Ibu yang akan didaftarkan, itu usaha yang mikro, kecil, atau yang menengah. Tapi kalau masih awal-awal, pendapatannya dan asetnya masih di bawah 50 juta, ya masuk ke usaha mikro. Nanti di sini kita mengisi beberapa identitas. Sambil saya contohkan, mungkin saya login ke akun dulu ya. Sebentar, untuk username dan password. Biar kita contohkan saja. Nanti untuk passwordnya ya Bapak Ibu, kita kan dapatnya masih default dari sana. Jadi memang masih agak sulit untuk passwordnya, itu masih acak banget untuk password pertamanya. Nah, nanti ini kalau setelah saya klik bagian yang NIB tadi ya Bapak Ibu, karena kalau misal saya tampilkan dari awal kan ada identitasnya. Jadi untuk menjaga kerahasiaan identitas tersebut, saya langsung tampilkan di bagian sini. Nah, ini nanti kalau kalian Bapak Ibu itu sekali sudah mengklik bagian NIB, nanti munculnya seperti ini. Ada di sini, misalnya di sini contohnya ya, Bapak Wiga Maulana Baihaqi dapat mengajukan pendaftaran NIB atas kegiatan usaha dengan data legalitas yang tercantum pada daftar di bawah ini, kalau sudah ada. Nah, apabila terdapat kegiatan usaha yang data legalitasnya belum tercantum dalam daftar di bawah ini, maka lakukan ambil data legalitas atau lakukan perekaman data legalitas untuk non-perseorangan dan seterusnya dengan mengklik nih, klik di sini. Kita klik saja. Kalau ada data yang bisa kita ambil. Nah, kebetulan di sini kan memang masih kosong. Jadinya belum ada. Nah, kita bisa masuk ke bagian IUMK di sini, nomor induk berusaha. Kalau nggak yang langsung dari tampilan awal tadi, di bagian permohonan, IUMK, nomor induk berusaha. Seperti itu. Nah, ini kan belum ada. Kebetulan kemarin sudah ada draftnya, jadi bisa dibuka di sini. Ini untuk draft yang kemarin sudah diisikan. Review prosesnya ya. Jadi nanti kalau sudah memilih mau mengajukan apa, misalnya contohnya di sini NIB dan IUMK, nanti yang pertama harus dilengkapi adalah bagian data profil. Data profil dilengkapi semuanya. Kemudian nanti ada data usaha, kemudian ada daftar sampai mengisi ke
draft NIB dan izin usaha. Nah, selanjutnya nanti ada hasil previewnya seperti ini untuk yang NIB. Ini untuk yang nomor induk berusaha. Jadi nanti tampilan hasilnya seperti ini. Ini bisa di-preview kalau belum mau diajukan. Tapi kalau langsung diajukan pun bisa dari situ. Nah, ini contoh tadi punyanya Bapak Wika masih dalam bentuk preview. Kemudian ini ada nama pemilik usahanya, kemudian nanti nomor KTP. Ini diisikan semua pada saat kita mengajukan. Jadi nanti kan tadi kan ada 4 step, kalau tidak salah ada 4 step. Pertama melengkapi identitas, kemudian nanti nama usahanya, kemudian dia usahanya itu ada di bidang apa, di situ nanti ada pilihannya. Silakan disesuaikan dengan usaha Bapak Ibu sekalian. Nah, nama usahanya pun juga NPWP usaha kalau sudah ada pun diisikan beserta dengan alamat dari usaha kita. Jadi usaha kita beralamat di mana silakan langsung diisikan selengkap mungkin. Nah, ini untuk kode dan nama KBLI ini nanti secara otomatis kan tadi kan saya menyampaikan akan ada pilihan usaha ini masuk ke bidang apa seperti itu. Nah, nanti ada kodenya sendiri di situ. Jadi kita tinggal pilih, disesuaikan, dia masuk di bidang apa, nanti dia akan muncul di sini pada saat preview. Nah, kemudian di sini nanti juga kita diminta untuk memasukkan kekayaan bersih. Jadi perkiraan kekayaan bersih kita kira-kira berapa gitu. Kalau masih di usaha mikro dan kecil ya di bawah 50 juta harusnya asetnya. Ini untuk review dari nomor induk berusahanya. Nah, selanjutnya adalah IUMK tadi, izin usaha mikro kecil. Jadi kalau mau urus izin usaha mikro kecil ini harusnya sudah ada NIB terlebih dahulu. Jadi urus nomor induk berusahanya terlebih dahulu, baru nanti bisa melanjutkan ke izin usaha mikro kecil. Di sini pun nanti sama isiannya. Bentuknya selembar kertas seperti ini. Oke, selanjutnya itu tadi. Nah, selain NIB dan IUMK itu ada lagi, yaitu surat keterangan usaha atau SKU. Nah, SKU ini adalah surat yang menerangkan bahwa seseorang atau dalam hal ini sahabat UKM sebagai pemohon benar adanya memiliki usaha di suatu wilayah, kelurahan atau kecamatan tertentu. Nah, hal ini karena pengurusan SKU hanya bisa secara offline atau harus datang ke kantor kelurahan atau kecamatan setempat. Jadi kalau SKU ini memang harus offline saja. Kalau tadi kan NIB dan UMK itu ada websitenya, online bisa. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan pada saat pengurusan surat keterangan usaha? Di sini yang pertama, menyiapkan dokumen yang dibutuhkan yaitu ada KTP. Di sini agak banyak ya yang disiapkan, berbeda dengan yang sebelumnya hanya KTP dan NPWP. Di sini ada KTP, KK, NPWP usaha, surat pengantar RT, terus surat pengantar RW, dan bukti kepemilikan tempat usaha. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian mendatangi kantor kelurahan atau kecamatan setempat dan mengisi formulir. Nah, di sana nanti dicek kelengkapannya atas data yang telah diisi dan dokumennya. Kemudian nanti SKU itu ditandatangani oleh lurah atau camat. Nih, nah sebenarnya ada lagi untuk surat register UMKM, cuma untuk itu kan adalah Bapak Ibu yang usahanya pendapatannya sudah lebih tinggi. Jadi di sini fokus saya untuk Bapak Ibu yang masih baru memulai usaha rumahan, kemudian mau ke UMKM tapi masih skala mikro dan kecil. Beberapa yang bisa Bapak Ibu daftarkan dari usaha Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bisa mulai dari NIB-nya dulu, nanti masuk ke izin usaha mikro kecil, kalau mau dikembangkan lagi, kita bisa daftarkan untuk surat keterangan usahanya. Kurang lebih seperti itu untuk step by step-nya. Mungkin nanti ini kan di materi sudah ada linknya untuk link pendaftaran tadi di OSS. Nanti bisa sambil dicoba Bapak Ibu sendiri, karena ini kan terkait data pribadi ya. Saya tidak bisa mencontohkan mengambil sampel peserta untuk saya daftarkan, kan nanti nomor KTP-nya dan identitasnya
terlihat gitu. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa langsung coba saja usahanya didaftarkan. Yang pertama stepnya yang pertama saran saya sih NIB-nya terlebih dahulu. Kalau memang memungkinkan untuk dibuat IUMK-nya, baru nanti dilanjutkan ke pengurusan IUMK-nya secara online saja. Kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Cynthia. Jadi ternyata untuk mengurus UMKM itu mudah ya, Ibu Cynthia. Jadi kita bisa tadi saya ambil kesimpulan bisa secara offline dan bisa juga secara online. Kalau secara offline paling dokumen yang harus dipersiapkan adalah KTP dan NPWP, itu saja ya, cukup ya. Kemudian kalau offline kita mengurusnya ke kecamatan ya, Bu Cynthia ya. Kemudian kalau online nanti kunjungi websitenya oss.go.id. Nanti di situ kita tinggal ikuti saja alur formulir yang harus dilengkapi itu seperti apa, kita ikuti saja. Ya, tiba saatnya kita ke sesi tanya jawab, atau mungkin tidak sekedar tanya jawab tapi mungkin sharing-sharing seperti biasa ya. Mungkin ada yang sudah berpengalaman atau mungkin ada yang sudah mencoba mendaftar tapi ada kendala di bagian apa, nanti bisa ditanyakan, nanti kita carikan solusinya bersama-sama. Ya, saya buka kesempatan kepada audience untuk sharing atau mengajukan pertanyaan boleh seputar perizinan ya, perizinan UMKM. Apakah ada? Saya mau bertanya. Ya, silakan Mas Fauzi. Mungkin sebutkan nama dan juga saat ini posisinya sedang berada di mana? Nama saya Fauzi dan saya lagi sedang berada di rumah. Mohon maaf saya nggak bisa on kamera ini. Ya, nggak apa-apa. Jadi langsung tanya saja. Oh, boleh ya. Mas Fauzi, rumahnya di mana kalau boleh tahu? Di Nganjuk, Jawa Timur. Oh, dari Nganjuk, Jawa Timur ya. Silakan, Mas Fauzi. Saya mau tanya, apakah bisa produk dari UMKM kita ini didistribusikan ke swalayan, supermarket gitu? Apakah bisa? Dan kalau bisa, persyaratannya apa saja, cara-caranya? Oke ya, saya catat dulu ya. Ya, terima kasih. Sudah? Oke, terima kasih Mas Fauzi. Bu Cynthia mau langsung menjawab atau saya buka sesi pertanyaan berikutnya atau mau langsung menjawab? Oh ya, saya buka lagi ke penanya kedua, silakan. Saya Bu Cynthia. Ya, Mbak Sulis, monggo Mbak. Ya, perkenalkan nama saya Sulis. Saya pekerjaannya ibu rumah tangga aja deh. Oh iya, semangat ya. Kebetulan ya, saya Mbak dari Sulis. Purwokerto. Iya. Mbak, saya mau tanya, ini kan kebetulan ada usaha, cuma punya ibu saya. Cuman usahanya itu belum intens gitu loh. Jadi kalau ada pesanan aja gitu, kita layani seperti itu. Nah, untuk persyaratan usaha tersebut bisa didaftarkan, apakah ada minimal mungkin berjalan intens selama berapa bulan atau berapa tahun seperti itu, Mbak? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Sulis Suwaningsi. Ternyata usahanya adalah usaha makanan ya. Iya, betul. Iya, kalau boleh tahu sudah sepertinya periode waktunya sudah setahun ada? Kalau mulainya sih sudah dari tahun kemarin ya, kurang lebih. Cuman yaitu tidak intens, artinya intens. Tidak intens promo Produksi setiap hari, gitu ya? Oh, iya, iya. tidak intens produksi juga gitu. Ya. Jadi kalau ada orderan aja seperti itu. Jadi apakah bisa didaftarkan kayak gitu ya? Karena kan Iya. tidak secara rutin memproduksi produk makanan tersebut. Ya. Iya, betul. Jadi kita tunggu jawabannya dari Ibu. Iya, terima kasih Kak Zulia. Sama-sama. Satu lagi pertanyaannya. Iya, silakan.
Kenalkan, nama saya Cendrirawan, posisi sekarang di Jakarta, Jawa Timur. Yang saya mau tanyakan, apakah yang persyaratan yang harus dibawa ke kantor itu semua sama antara yang di Purwokerto dengan di lain daerah itu sama atau tidak? Ya, cuma itu Gitu saja ya. ya, Mas Terima Chandra. kasih. Karena kan tadi dokumen yang harus dibawakan paling hanya KTP dan NPWP seperti itu ya. Oh, enggak, yang ke kantornya itu loh. Oh, yang ke kantor ya waktu ke kecamatan itu ya. Iya, Oh iya, ya nanti kita tunggu jawabannya Bu Cynthia. terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, sudah 3 penanya, saya tutup dulu ya untuk sesi pertanyaan. Kita langsung saja ke pembicara. Pertanyaan pertama tadi dari Mas Fauzi menanyakan dia ada produk UMKM dan ingin didistribusikan ke swalayan, apakah bisa? Kemudian syaratnya apa? Oh, baik, terima kasih Bu Zulia. Terima kasih juga ke Pak Fauzi atas pertanyaannya terkait produk UMKM. Produknya itu apakah makanan atau produk seperti apa ya Pak Fauzi, kalau boleh tahu terlebih dahulu? Jadi kan orang tua saya punya peternakan telur puyuh gitu, Bu. Jadi Telur apakah puyuh. ya, jadi ya dalam bentuk mentah gitu. Nah, apakah bisa didistribusikan ke gitu? Didistribusikannya ke skala supermarket atau minimarket, Bapak? Semuanya. Ya, yang bisanya mana? Oh, nah. Kalau bisa semuanya juga semuanya nggak apa-apa. Iya, ya baik. Karena terkait distribusi itu kan tentunya produk yang didistribusikan itu harus legal terlebih dahulu ya Bapak. Kalau memang targetnya untuk skala supermarket itu kan sudah besar. Jadi pastinya harus ada beberapa hal yang dipenuhi terlebih dahulu terkait contohnya tadi nomor induk berusaha baiknya didaftarkan terlebih dahulu. Kemudian nanti sudah mendaftar IUMK. Jadi memang sudah resmi UKM ini ada, kemudian memproduksi sebuah produk. Nah, nanti kan untuk aspek-aspek legalitas yang lain bisa diurus bersamaan kalau misal ada syarat-syarat lain untuk masuk ke supermarket. Tapi kalau misal skalanya masih toko misalnya toko serba misalnya atau toko-toko yang masih kecil, saya rasa sih tidak seperti itu ya, tidak sesulit itu. Tapi kalau baiknya saran saya kalau memang sudah ada produk tetap didaftarkan saja usahanya supaya nanti peluang pasarnya pun lebih luas. Jadi kalau tadi kan Bapak pengennya kan kalau bisa semuanya seperti itu. Sebaiknya sih didaftarkan saja dulu, dapat nomor induk berusaha, kemudian nanti juga punya izin usaha. Seperti itu. Nanti jadi bisa masuk ke skala yang lebih besar. Tapi kalau misal belum, ya mungkin tidak bisa sebesar itu pasarnya. Oh iya. Nah, mungkin kalau untuk detail syarat-syaratnya itu kan tergantung yang dipasarkan ya Bapak. Kalau misal kayak makanan kan, misal contoh produk makanan kan kadang dan harus ada BPOM-nya seperti itu. Itu kan mungkin harus dipikirkan kalau skalanya yang lebih besar. Kepengurusan BPOM itu apa dokumen-dokumennya pun pasti lain lagi. Tapi step awalnya sih menurut saya tetap harus didaftarkan dulu untuk nomor induk berusaha, nanti diurus IUMK-nya. Ini kita kan mulai dari step awal dulu ya, karena targetnya adalah usaha rumahan. Jadi step awalnya supaya lebih terbuka nih pasarnya. Fokusnya ke situ dulu, step by step. Begitu Bapak? Iya, terima kasih. Iya, sama-sama Bapak. Ya, sudah cukup jelas ya Pak Fauzi. Kemudian kita ke penanya kedua tadi dari Mbak Sulis. Usaha ibunya katanya, tapi nggak intens produksinya, Bu Cynthia. Apakah ada persyaratannya? Jadi kalau untuk pendaftaran usaha itu sebenarnya kemarin itu lebih syaratnya itu ke batasan maksimal pendapatan. Jadi kalau misal pendapatannya itu di atas 50 juta, berarti dia sudah tidak bisa tergolong ke usaha mikro dan usaha kecil. Jadi nanti kalau misal dia udah lebih besar ya masuknya ke yang bagian menengah. Itu kan beda lagi syaratnya. Tapi kalau misal memang penghasilannya masih di bawah 50 juta, kalau dari yang referensi yang saya baca pun itu masih bisa. Yang penting ada produk yang bisa dipasarkan. Kan memang usaha rumahan ya, jadi
tentunya yang namanya usaha rumahan itu kan fluktuatif ya Bapak Ibu. Maksudnya kadang ada pesanan, kemudian kadang mungkin lagi sepi, jadi produksinya kadang berhenti. Yang penting kan enggak yang berhentinya kayak sekian bulan, kemudian nanti baru berproduksi lagi. Mungkin berhentinya cuma kisaran hari, Bu Suliswaningsi, atau bagaimana? Kalau dari intensitas pemesanan sih masih dikategorikan masih jarang ya Bu, seperti itu. Makanya saya mau tanya, mungkin ada dari pihak sana mungkin akan ada beberapa validasi ini intensitasnya misalnya berhentinya terlalu lama atau enggak kayak gitu. Jadi kalau setahu saya sih tidak ada. Jadi kan kenapa sih kok usaha rumahan itu perlu didaftarkan supaya bisa jadi UMKM? Karena supaya dapat pendampingan. Pendampingan itu kan salah satu keuntungannya, nanti kita dapat motivasi nih supaya produksinya pun jadi jauh lebih berkembang. Memang arahnya adalah untuk menggait Bapak Ibu yang punya usaha tapi masih skalanya masih sangat kecil, supaya ayo bergabung di UMKM, nanti jadinya bisa dapat pendampingan, dapat motivasi, dan pemesanannya yang tadinya belum intens jadi lebih intens. Yang penting didaftarkan dulu. Yang penting didaftarkan dulu, nanti kan kalau sudah terdaftar, ketika ada pelatihan-pelatihan atau apa, Bapak Ibu semua sudah terdaftar. Jadi tahu informasi terkait pelatihan-pelatihan UMKM yang lainnya. Oke, baik. Nangkep Bu Siti ya. Terima kasih banyak. Iya, Mbak Sulis segera saja besok langsung ya didaftarkan ya. Siap. Iya, siap ya. Ya, kemudian penanya terakhir tadi ada dari Mas Cendri menanyakan apakah persyaratan yang tadi dijelaskan oleh Bu Cynthia itu yang offline itu apakah hanya berlaku di Pulau Jawa saja misalnya. Kemudian ada satu lagi Mas Cendri, tapi di sini di chat Mas Cendri menanyakan tentang startup, apakah bisa didaftarkan atau tidak. Nah, pertanyaan yang pertama dulu ya Pak Cendri, terkait syarat. Kalau ini kan memang referensi yang saya ambil pun dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jadi sih harusnya sama persyaratannya. Begitupun pada saat kita mendaftarkan online, online itu kan nggak cuma yang di Pulau Jawa kan. Yang di luar Pulau Jawa pun bisa mendaftar online dari website yang disediakan. Jadi harusnya untuk persyaratannya sama, karena dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, seperti itu. Nah, terkait startup, kalau setahu saya sih bisa langsung didaftarkan CV, karena kan nanti ini sayang sekali ya, karena saya nggak bisa mencontohkan langsung melalui websitenya tadi, jadi sebenarnya ada pilihan, nomor KTP-nya terlihat tapi nanti. Sebentar ya, saya coba akali dulu. Mohon izin sebentar, saya ya, mohon maaf sekali Pak Cendri. Sebenarnya ada di pilihan awal, harusnya ada di pilihan awal. Kemarin waktu saya mencoba itu juga ada sebenarnya di pilihan bagian awal. Hanya saja memang harus ada NIB dulu di sini. Jadi di sini ada pemberitahuan. Oh iya, sebentar saya share screen terlebih dahulu. Nah, kalau belum urus NIB nanti ada pemberitahuan, intinya NIB-nya harus diurus terlebih dahulu. Gitu, baru bisa ke step yang berikutnya. Nah, ini kan memang sampel saya kemarin belum saya ajukan untuk NIB-nya, tapi ada pilihan nanti bisa pilihnya CV misalnya. Begitu. Ada di pilihan sebelumnya pada saat mengisi datanya. Ya, harus punya CV dulu tapi berarti startup-nya didaftarkan ke CV, nanti baru kita urus nomor izin berusahanya. Baik. Gitu ya. Mohon maaf sekali ini, karena belum saya lanjutkan step-nya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, semoga puas ya dengan jawaban dari
pembicara kita. Silakan, monggo, saya masih buka sesi pertanyaan maupun sharing. Saya masih buka kesempatan. Sharing Iya, aja ya, Ya, Bu Zulia. boleh, silakan Bu Yusida, monggo. Iya, Ini mau mohon sharing maaf. atau mau sharing atau mau bertanya? Sharing aja. Oh, sharing, iya. Iya, terkait dengan pertanyaan Bu Sulis. Ya. Ya, ini berdasarkan pengalaman teman satu komunitas ya, yang UMKM juga. Jadi mereka masih banyak yang belum intens dalam memproduksi suatu produknya, tapi sudah berani mendaftarkan usahanya di ini tadi ya, mendapatkan surat NIB tadi, karena sekali lagi banyak keuntungan yang didapat. Salah satunya berbagai informasi mengenai pelatihan-pelatihan. Ya, jadi Kementerian Koperasi dan UMKM nanti akan mereka mempunyai data bahwa ini loh UMKM yang ada di misalnya di Purwokerto seperti itu. Jadi akan lebih diutamakan informasi dan pelatihan-pelatihan yang diberikan, kemudian bantuan-bantuan berupa modal walaupun masih bantuan yang tidak besar ya, tapi paling tidak mereka akan lebih diutamakan dibandingkan dengan yang lain seperti itu. Itu saja sharing dari saya, Bu Zulia. Oh iya, terima kasih ya. Berarti meskipun belum intens, pokoknya langsung aja ya daftarkan gitu ya, karena ternyata akan ada kayak undangan gitu ya, undangan pelatihan ya. Iya, ya? Ya semacam undangan pelatihan gitu, dan Iya. dan pelatihannya itu pelatihan yang seperti pelatihan scale up gitu ya, meningkatkan mengembangkan ini ya berbagai kemampuan manajerial kita gitu. Oh iya. Ya, Ya, itu saja. Mbak Sulis jadi tambah semangat ya untuk mendaftarkan ya. Iya. Iya. Satu lagi, boleh nambah? Silakan. Nambah dikit aja. Ya, sebelumnya terima kasih buat Bu Yusida ini yang sudah kasih pencerahan. Jadi intinya salah satu keuntungannya itu bisa lebih ini ya, muncul ke permukaan ya, terlihat gitu ya, bahwa ternyata ada usahanya punya Mbak Sulis nih, seperti itu. Dan mungkin bisa nambah relasi juga sama tadi ya, kalau ada pelatihan-pelatihan, kita bisa dapat infonya gitu ya, Bu ya. Iya. Ya, kemudian satu lagi saya mau bertanya, apakah ini ada syarat wajib untuk punya NPWP, atau mungkin jika NPWP itu adalah misalnya usahanya yang didaftarkan punya ibu saya, tapi NPWP-nya pakai punya saya gitu, kira-kira bisa atau enggak gitu. Kalau memang NPWP itu menjadi salah satu syarat wajib gitu. Terima kasih. Ya, silakan Bu Cynthia. Ya, terima kasih Bu Sulis. Jadi dari kemarin pas kami langsung mencoba untuk mendaftarkan dari OSS-nya itu, memang kan di situ ada bagian untuk mengisikan nomor NPWP. Hanya saja di awal pendaftaran itu bukan bagian yang wajib diisi. Jadi di situ nggak harus sudah punya nomor NPWP dulu, karena kan nanti ada mengisikan untuk pendapatannya terlebih dahulu. Begitu. Tapi kalau mau masuk ke skala yang lebih besar, nanti akan ada disarankan untuk usahanya itu punya NPWP. Tapi kalau masih skala kecil, bagian NPWP itu masih boleh dikosongi. Kemarin seperti itu. Baik, terima kasih Bu Cynthia. Ya, sama-sama. Oh iya, Ibu Zulia, saya tambahkan sedikit, tadi ada yang kelupaan. Ya, silakan. Ya. Share screen lagi ya, sebentar. Nah, ini tadi kan saya sempat menyampaikan juga setelah IUMK itu ada surat keterangan usaha. Nah, ini biasanya yang digunakan, tadi Bu Yusida juga sudah menyampaikan ada keuntungan-keuntungan terkait
modal juga. Nah, pengurusan surat keterangan usaha ini biasanya yang digunakan kalau pemilik usaha itu mau mengajukan bantuan modal ke bank seperti itu. Ini yang step berikutnya. Tapi kalau untuk SKU ini tadi kepengurusannya yang sudah dijelaskan sebelumnya, memang dokumen-dokumennya agak lebih banyak dan diurus langsung ke kantor kelurahan atau kecamatan setempat. Jadi ketika mau ke bank, kemudian misal butuh modal, yang dibutuhkan bukan lagi hanya NIB dan UMK, tapi ada surat keterangan usaha. Tapi kalau misal di awal, sarannya tetap ke NIB, lalu nanti mendaftar ke UMK terlebih dahulu. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Cynthia. Kemudian Bapak Ibu, ini di kolom chat sudah diberikan link untuk presensi. Silakan bisa langsung diklik link presensinya. Apakah masih ada yang mau sharing maupun bertanya terkait perizinan UMKM ini? Sepertinya tidak ada ya. Oke, jadi apabila sekali lagi kalau Bapak Ibu punya usaha atau produk ya UMKM, sok langsung gitu ya, cus gaspol langsung didaftarkan karena sangat mudah sekali. Gitu. Ya, berarti berakhir sudah untuk batch 1 kita pada hari ini. Terima kasih sekali Ibu Cynthia atas paparannya, sangat bermanfaat sekali ya. Nanti kita bisa langsung Sama-sama, Bu. iya, bisa langsung mempraktekkan, bisa langsung mendaftarkan.